Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru di masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Darun Najah Banjarmangu tahun pelajaran 2021-2022. Oke, baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Nama Ibu Siti Suharyanti, alamatnya ada di Kesenet, RT 5, RW 4, Banjarmangu, Banjarnegara. Untuk nomor HP sesuai yang tertera 085 292 958 225. Sedangkan riwayat pendidikan Ibu, yang pertama Ibu SD Negeri 3 Kesenet pada tahun 1996 sampai 2002. Kemudian SMP-nya ada di SMP Negeri 1 Banjarmangu tahun 2002 sampai 2005. Berikutnya SMA-nya SMA Negeri 1 Banjarnegara pada tahun 2005 sampai 2008. Dan yang terakhir, kuliahnya ada di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2008 sampai 2005. Perkenalannya mungkin cukup ya, kita beranjak ke materi bahwasanya Ibu akan sedikit berbagi materi terkait dengan kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, di era globalisasi seperti ini banyak sekali tantangan bagi negeri kita. Sudah selayaknya kita secara bersama-sama itu untuk memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga masyarakat. Nah, mengingat kondisi bangsa kita sekarang merupakan salah satu indikator bahwa bangsa Indonesia di negeri ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Hal ini bisa kita lihat dari berbagai daerah sering bergejolak, diantaranya tawuran antar warga, perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, ada juga perebutan lahan pertanian maupun tambang dan juga lain-lain. Berikutnya, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan ataupun kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Dari berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Ada hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda, yaitu semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi, dan juga masalah politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara manapun. Karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Disitulah peran pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan suatu bela negara. Adapun nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain yaitu 1. Cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga Pancasila, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan bela negara. Berikutnya ada juga nasionalisme. Nah, nasionalisme itu apa sih?
Nah, nasionalisme itu suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara. Bisa juga nasionalisme itu diartikan sebagai perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Nah, di sini ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme Indonesia. Yang pertama, mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Kemudian ada 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk semangat nasionalisme, yaitu ada sukuisme, ada chauvinisme, ekstremisme, dan juga provinsialisme. Nah, sukuisme itu apa sih? Bahwa sukuisme itu menganggap suku bangsa sendiri paling baik. Nah, kemudian chauvinisme itu menganggap bangsa sendiri itu yang paling unggul. Nah, kemudian yang ketiga, ekstremisme itu sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara atau bisa juga dengan kekerasan ataupun senjata. Yang keempat yaitu provinsialisme, yaitu sikap selalu berkutat dengan provinsi ataupun daerah sendiri. Nah, berikutnya ada sikap patriotisme. Nah, apa sih itu sikap patriotisme? Sikap yang sudi berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan suatu negara. Jadi di sini juga ada ciri-ciri suatu patriotisme ataupun ciri-ciri dari patriotisme itu sendiri. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Dan yang terakhir, kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Berikutnya ada implementasi patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini yang pertama dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan masyarakat, dan juga dalam kehidupan berbangsa. Satu persatu kita akan belajar tentang patriotisme implementasinya dalam lingkungan keluarga. Bisa dengan cara menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan juga mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu. Kemudian dalam lingkungan sekolah bisa melaksanakan upacara bendera, mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan, juga itu implementasi dari patriotisme dalam kehidupan sekolah. Kemudian dalam kehidupan bermasyarakat bisa juga mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, memelihara kerukunan di antara sesama warga itu di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir dalam kehidupan berbangsa ini boleh meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, ada juga mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, serta menghormati dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan terkait materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk peserta didik baru SMK Darun Najah Banjarmangu tahun pelajaran 2021-2022. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.